Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu seperti biasanya. Saya akan memimpin dengan doanya. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Surah mulai. Selesai. Baik, saya akan mulai sebuah presentasi saya mengenai budaya positif. Baik, latar belakang dari ini budaya positif itu karena guru itu berperan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Karena mereka membangun karakter dan tanggung jawab murid serta disiplin positif, serta juga mendorong motivasi intrinsik mereka dari ketergantungan pada hukuman dan penghargaan. Nanti kita bahas lagi masalah hukuman dan penghargaan. Kemudian membantu murid mengembangkan kontrol diri dan tanggung jawab pribadi menggunakan kontrol restitusi, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, nyaman, dan sebagainya. Saling menghormati dengan keyakinan nilai-nilai kebaikan. Nanti nilai-nilai kebaikan akan kita bahas tadi. Kemudian menyediakan segitiga restitusi, menganalisis kebutuhan yang mendasarinya, dan kemudian mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan. Nah, nanti di restitusi ini ada beberapa macam. Ada solusi dari siswanya, ada solusinya dari kita. Kita lihat nanti yang terbaik yang mana. Tujuan simulasi ini yang meningkatkan pemahaman guru mengenai budaya positif. Tentu juga kita menyampaikan ke siswa kita nanti. Kemudian meningkatkan motivasi guru dalam penerapan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan di segitiga restitusi itu. Kemudian melaksanakan aksi nyata modul 4 guru penggerak. Kemudian sebagai bukti nyata untuk platform mereka belajar dan mengajar. Jadi kalau orang mendengar budaya, itu yang pertama kali terpikir itu apa? Budaya. Karena kayaknya budaya itu lebih cenderung ke pakaian, budaya ada gitu ya. Padahal bukan. Budaya itu adalah sebuah kebiasaan sebenarnya. Buat budaya positif itu merujuk pada suasana atau lingkungan di dalam satu kelompok organisasi atau masyarakat yang didominasi oleh sikap norma dan nilai-nilai yang mendukung kesejahteraan, perkembangan dan keberhasilan individu serta keseluruhan komunitas. Jadi saling terkait antara satu sama lain. Jadi antara kalau jadi dalam ruang sekolah antara guru dan guru dan siswa, siswa dan orang tua, dan guru serta siswa, orang tua siswa. Jadi satu menyangkut ya, saling terkait, kolaborasi. Kemudian ini mencakup elemen seperti saling mendukung, kemudian komunikasi yang terbuka, penerimaan terhadap keragaman, kemudian semangat kerjasama tim, kemudian penghargaan terhadap prestasi, kemudian pemberian umpan balik yang konstruktif, serta menyediakan kesediaan untuk beradaptasi dan berkembang. Dalam budaya positif ini orang merasa dihargai, didukung dan termotivasi untuk berkontribusi secara positif yang pada akhirnya menciptakan suasana kerja atau hidup yang membangun dan memuaskan bagi semua anggotanya. Nah, efek dari budaya positif ini sangat besar sebenarnya. Jadi dari dimulai dari kebiasaan, keterbukaan sebagai kerjasama tim dan sebagainya. Jadi penerapan budaya positif ini pada dasarnya bertujuan kepada siswa. Penerapan budaya positif di sekolah didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik murid, baik secara akademis maupun emosional. Nah, sekarang kita terfokus itu kan teacher center. Terfokus nih, guru yang tahu semua nih, siswa yang nggak tahu nih, kita suapin ya anak-anak. Kita nggak tahu bahwa mereka itu juga punya knowledge, juga punya pengetahuan
kunci ini selain menghormati ada satu lagi, saling percaya. Bagaimana kita mendapatkan kepercayaan si anak? Itu yang penting. Jadi kalau kita umpamakan, kita megang sesuatu, teman sebelah megang sesuatu, disembunyikan. Ini sangat berharga bagi dia. Tidak akan bisa kita menyuruh dia berkerja, saya belum tentu mau dia. Kita bujuk, kita paksa dan sebagainya. Padahal pakai paksa, kayak titik mungkin mau lah, mungkin bisa terluka. Tapi cara memaksa itu kan tidak berlaku. Bagaimana caranya kita mendekati anak supaya anak itu mau terbuka, mau percaya dengan kita? Itu teknisnya seperti apa? Gitu ya Pak ya? Pokoknya. Ya. Nah, konsep inti dari pendidikan positif ini ada 7 langkah ini. Pertama, perubahan paradigma belajar, itu kita jelaskan. Kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia dan segitiga. Kalau saya pakai kacamata udah kayak samping loh. Sama ya? Nah, untuk yang pertama kita paradigma perubahan pembelajaran. Paradigma ini menyoroti transformasi dalam cara kita memahami dan mempraktikkan pembelajaran. Jadi menggeser fokus itu dari pembelajaran yang tradisional tadi yang satu arah, kasih satu arah, teacher center. Kita pada guru ke arah pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif. Jadi kita sebagai guru beradaptasi kepada murid. Paradigma ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif, kolaborasi dan refleksi, dan keterlibatan sosial dalam membangun pemahaman yang mendalam. Jadi kita itu berkolaborasi, kemudian mencari tahu masalah anak. Kita memahami anak itu mencari juga latar belakangnya. Apa kodrat alam dan zamannya itu? Alasan dia melakukan seperti apa, kelakuan dan perilakunya dan sebagainya. Itu kita harus cari tahu. Kemudian paradigma ini mengakui bahwa pembelajaran tidak hanya tentang akuisisi pengetahuan baru, tetapi juga perubahan yang lebih luas dalam sikap dan nilai individu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, Mbah Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah merubah budi pekerti menjadi lebih tinggi. Jadi dari pendidikan itu maka orang akan membentuk sebuah budi. Budi itu semua, pekerti itu tingkah laku. Nah sekarang untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, kita yang bekerja. Jadi secara emosional, selain kita memberikan pengetahuan, kita juga membentuk emosional mereka. Kita mengarahkan, bukan membentuk, mengarahkan. Bagaimana mereka bisa mengekspresikannya. Jadi kita bisa berkolaborasi, bisa ada komunikasi dan sebagainya. Kemudian, teori kontrol. Bisa nggak kita mengontrol orang lain? Menurut Bapak itu bisa nggak? Ada bisa dan tidak. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Makanya disebut ilusi. Ilusi itu tampak nyata dan enggak. Pertama, ini menurut teori kontrol. Weisler kalau salah. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dasarnya itu kita tidak bisa memaksa siswa atau murid melakukan sesuatu yang mereka tidak mau. Meskipun terlihat seperti guru mengendalikan siswa, sebenarnya siswanya itu yang mampu sebenarnya. Bukan karena kita yang bukan. Jadi teori kontrol itu menjelaskan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku yang tidak disukai. Bayangkanlah, kita bisa melihatnya itu punya pada tujuan. Kenapa dia seperti itu tuh? Entah dia selalu bilang
teori kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif dan rujukan adalah bentuk kontrol yang kemudian mengontrol perilaku tertentu. Namun seiring waktu, siswa dapat mungkin menjadi riwayat ini dan menolaknya, atau menjadi tergantung pada pendapat guru. Dibujuk, jadi kayak di mana ya, dipersuasi terus lah. Nah ini ke anak mau, cuma begitu kita sama guru itu tuh, guru lain nggak bisa tuh, hanya berlaku pada guru si A, ke guru B nggak bisa, karena bujukan yang lain nggak berhasil. Hati sudah terpaut ya Pak Tori ya. Jadi kalau hati sudah terpaut, itu yang diperintahkan itu terjalan, tapi begitu yang lain ngasih perintah nggak jalan. Hati nggak dulu ya Pak Dunia. Teori kontrol yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat rasa bersalah. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa dapat menyebabkan mereka merasa buruk tentang diri mereka sendiri dan mengembangkan dialog diri yang negatif. Guru seringkali tidak menjadi perilaku ini karena mereka menyampaikannya dengan cara yang halus. Paham nggak maksudnya itu ini? Dialog diri yang negatif. Ada yang bisa bantu nggak? Dialog diri negatif itu apa? Jadi itu kayak gini loh. Kenapa sih aku nggak bisa? Kenapa sih begini? Jadi dia berpikir, dia bertanya, dia menjawab gitu. Tapi arahnya negatif terus. Kalau dia orang yang positif kan, jika orang lain bisa, aku juga harus bisa. Tapi kalau negatif, mana ini tidak bisa. Dah, sampai waktu tidak ada. Itu negatif. Nah, di sini dengan diri sendiri itu susah. Guru seringkali tidak menjadi perilaku ini karena mereka menyampaikannya dengan cara yang halus. Tak nampak ada dalam ayat ya, karena kan itu nggak kelihatan, dan biasanya itu menyembunyikan hal itu dari guru. Ini lagi anak kau apa? Tidak apa-apa Pak. Kita sembunyi kan? Karena mungkin bukanya langsung. Kenapa nangis? Tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa Pak. Kalau kan sendiri anak dan cowoknya itu kan bisa jadi kan? Bagaimana persuasi kita? Kemudian ke teori kontrol yang ketiga. Keempat ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau anak kecil pulang tua, kalau tua tak berlaku. Mungkin memberontak nanti tuh anak. Tapi bagaimana caranya yang penting. Banyak orang dewasa merasa bertanggung jawab memastikan siswa melakukan hal tertentu dan menerima segala cara selama ada kemajuan terukur. Nilai bagus berarti anak sudah baik. Anak rajin pasti pintar belajar. Belum tentu. Jadi hal-hal kayak kemajuan terukur lah, itu yang utamanya. Namun mereka akhirnya menyadari bahwa memaksa tidak efektif dalam jangka panjang dan hanya akan memaksakan hubungan permusuhan. Pernah dengar ini? Uci aku baik. Pernah ya? Pernah dengar kan ya? Curhat-curhat si anak itu ayo begini. Karena kita paksa mereka. Bukan mereka bergerak atas diri mereka, bukan kita paksa. Jadi kita itu menggambarkan sebuah dunia dalam pikiran kita dan menyuruh mereka itu masuk ke dunia kita. Nah, bakal bisa karena mereka juga punya dunia sendiri. Tapi mereka bakal bisa masuk, umur mereka beda, latar belakang kita beda. Bagaimana kita memasukkan yang sama?
Nah, bagaimana perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon, dikasih rangsangan baru ada respon, dikemplang baru gerak, dikasih hukuman baru jalan, dikasih ini baru jalan. Stimulus respon, pendekatan teori kontrol. Paradigma stimulus respon ini kan berasal dari behavior, jadi dari kebiasaan, tingkah laku yang membentuk biasa. Menekankan kontrol perilaku oleh lingkungan melalui hadiah dan hukuman. Jadi pendekatan teori kontrol ini menganggap perilaku sebagai pilihan sadar dan memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi. Jadi berdasarkan berperilaku dan sebagainya itu pasti ada dasar dan ada tujuannya. Dalam paradigma ini fokus beralih dari kontrol eksternal ke pengendalian internal oleh individu. Implikasinya adalah penekanan pada motivasi intrinsik dan pilihan pribadi. Nah, pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Segala stimulus respon, penghargaan, hukuman dan sebagainya, bujukan dan sebagainya, itu adalah pengaruh eksternal. Kita yang membujuk, kita yang membuat mereka bergerak. Tapi bukan dari mereka sendiri yang bergerak. Kalau saya tanya, kenapa kalian pakai helm? Kenapa pakai helm? Karena keselamatan. Itulah yang disebut dengan menghargai nilai-nilai yang ada. Nilai kebajikan keselamatan. Ada orang yang takut ditilang, kan? Jadi pilihan dalam sesuatu itu ada pada motivasi tersendiri, masing-masing beda. Dengan harapan menghasilkan perilaku yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam pendidikan dan manajemen perilaku. Jadi teori kontrol ini kita bahas agar mereka itu bisa mengontrol diri mereka, bukan kita yang mengontrol. Nah, ini tabel stimulus respon dan teori kontrol. Ini oleh siapa ya? Enggak. Ada ini ahli yang menyatakan ini. Stimulus respon itu berdasarkan berparadigma ataupun memiliki pemikiran dasar bahwa kebutuhan kita sama. Kita sama-sama guru, kita sama-sama murid, kita sama-sama manusia, sama-sama laki, sama-sama perempuan. Itu realitanya kebutuhannya sama. Sama atau tidak? Sebenarnya sama atau tidak? Bapak Ibu, tidak mungkin sama Bapak Ibu. Contoh yang paling ini adalah mungkin yang ini beratnya habis, mungkin tidak. Berangkat sama-sama ke supermarket, masa beli barang yang sama? Enggak sama kan? Sama-sama lapar, dikasih makan udang sama telur, dipaksa makan dua-duanya, ya ini alergi, nggak bisa. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, itu untuk kontrol. Jadi memandang itu masing-masing manusia itu berbeda. Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Si A harus begini, si B harus begini, sama semuanya. Jika nilai 80 maka A sampai Z anak harus 80. Nah, kita karena kurang manusianya, nah kalau kerja apakah dan sebagainya harus 80 itu nggak bisa. Kemudian berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita membuka wawasan. Jangan pula kita yang sempit. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain bisa mengontrol saya, bisa? Tak bisa. Kalau saya bilang enggak. Dan dipaksa dan sebagainya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gak bisa bujuk, gak bisa. Kolaborasi
dengan cara kasar, bukan ada tekniknya. Kemudian ini bermodal pikiran berpikir menang kalah. Jadi kalau ada dalam stimulus respon itu, jika anak tidak mengikuti apa yang kita mau, kita merasanya gagal. Padahal bukan. Jadi karena kebutuhan mereka berbeda, jadi pola pikir menang kalah itu beda harusnya. Maka sekarang digeserkan kepada model berpikir win-win solution. Kita enak ada enak. Makanya kita tanyakan solusi dan dia seperti apa. Nah, disiplin. Apa yang terjadi dalam benak Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Ada yang ini pengen menyampaikan kata disiplin. Disiplin itu apa? Kita berpikiran bahwa disiplin itu apa? Tegak, apa? Tepat waktu dan sebagainya. Tapi ternyata disiplin itu bukan begitu artinya. Orang itu salah kaprah mengenai disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang berarti belajar, justru belajar. Kemudian bergeser kepada bahasa asing, disiplin, artinya mengikut. Mengikuti apa? Nah, jadi mereka mengikuti nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi secara umum disiplin positif itu adalah nilai kemampuan mengendalikan diri berdasarkan norma maupun nilai-nilai kebajikan yang disadari oleh murid dari dalam diri mereka sendiri. Nah, jadi bukan yang seperti kita bayangkan selama ini, bukan. Kita memaksakan sebuah peraturan, bahkan nggak ada peraturan ada untuk dilanggar. Bukan? Itu belum sempat untuk ngomong gitu. Semakin banyak aturan, makin banyak yang dilanggar. Nah, mereka melaksanakan disiplin tanpa paksaan yang dihalalkan. Maka tugas guru adalah menimbulkan motivasi untuk murid dalam berdisiplin. Jadi motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Itu masuk dalam diri. Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai sebuah kebaikan yang disepakati bersama. Nilai banyak betul. Jadi ada beberapa organisasi yang menyampaikan hal ini. Contoh, melalui pelajaran Pancasila, nilai kebaikan itu ada beriman, bertakwa, berhendak mulia, mandiri, berkritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri. Itu lebih banyak. Sebenarnya banyak lagi nih. Ini dari 9 pilar, toleransi dan sebagainya, rasa hormat dan sebagainya, menghargai dan sebagainya. Kalau saya langsung dulu ke sini, antara pelajaran Pancasila dengan essential virtue, nilai 7 nilai kebaikan. Kenapa ada empati di sini? Empati itu adalah rasa untuk merasakan apa yang orang rasakan. Bukan kita simpati itu merasa kasihan. Tapi kalau empati itu merasakan apa yang dia rasakan. Jadi kita memposisikan diri kita itu sebagai dia, apa yang dia rasakan. Jika kita tidak merasakan itu, maka empati kita tidak. Kita harus memahami mengapa dia seperti itu. Jangan menjudge dulu. Itu adalah nilai empati yang sering terlupakan. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Dan sebagainya, alasan-alasan itu, alasan yang saya sampaikan. Bagaimana jika kita yang di posisi dia? Itu yang penting. Belum tentu kita bisa seperti dia. Karena tadi kita mengacu kepada kurikulum merdeka, otomatis ya dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini untuk hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi dikasih efek jerah itu kalau hukuman.
Konsekuensi suatu yang terjadi tidak nyaman untuk murid, tapi jangkanya waktu pendek. Kalau hukuman itu panjang, efeknya tuh itu sampai bulan ke depan mengingatkan, wah aku harus ini panjang. Korban mendapatkan ganti, ini keren. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti, korban mendapatkan keadilan. Win-win solution, win-lose solution. Si A yang mukul, si B yang dipukul, si B memang dapat keadilan. Betul tak? Tapi kalau korban bisa dapatkan, si B bisa diabaikan, nah tidak tekor kan? Nah, korban mendapatkan ganti. Korban mendapatkan ganti, mungkin gimana? Kok kena mukul si B? Jadinya gimana? Terserah si B. Kalau ganti B boleh, ganti juga boleh. Solusinya dia ganti si B. Jadi tidak ada langsung kita putuskan. Kita bukan hakim. Kecuali hakim ya hukuman itu wajar. Jahat. Mana udah jahat. Baik. Untuk konsekuensi nilai itu netral. Jadi karena si anak udah tahu harusnya mereka ngapain. Jadi bukan lagi istilahnya itu kita yang menentukan, mereka udah paham. Jika A maka B, jika C maka D. Dampaknya itu, motivasi itu justru mendorong layanan diri sendiri atau konsep diri itu merespon itu mendorong kepatuhan. Konsepnya baik karena sudah diajarkan masalah konsekuensi tadi. Jika A maka B, ditanamkan hal itu dan anak memikirkannya sendiri. Kalau yang restitusi itu solusinya dikasihkan oleh anak. Nanti kita akan bahas lagi masalah restitusi ini di segi juga restitusi lebih dalam lagi. Ini juga kuliahnya. Jadi bosan menulisnya. Yang munculan seperti ini. Hukuman dibuat dulu oleh anak. Kita fokus-fokusnya nih. Dibuat dulu kalau hukuman itu dibuat oleh guru dan murid, dibuat oleh murid dan anak. Hukuman itu mereka sendiri yang menentukan. Jadi udah nanya, kamu apa? Jadi anak memikirkan konsekuensi dari apa yang mereka perbuat. Bukan lagi kita memaksa, biar mereka memikirkan diri mereka sendiri. Coba mereka juga seperti kita. Anak pintar kan, anak jadi dokter kan, dan kita minta jadi guru bapak ibu. Udah ini kan tidak berkaitan kita. Kan begitu bu. Nah, teori maka ini bermotivasi perilaku nih. Menjadi perilaku manusia. Seorang guru harus memahami konsep motivasi perilaku manusia. Sebuah perilaku memiliki alasan dan tujuan itu pasti. Mbak Dia Gosen ini menyatakan bahwa terdapat 3 motivasi perilaku manusia yang terbentuk dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Nah, tugas kita ini Bapak Ibu mengeluarkan motivasi dari dalam diri mereka, bukan dari dalam diri kita. Bukan dari kita maksudnya. Nah, motivasi intrinsik ini pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang anak pada setelah dihukum, anggaplah mereka tidak mengerjakan PR, dihukum sama gurunya. Besoknya lagi, minggu depannya, di pelajaran yang sama, dia lupa mengerjakan soal yang sama. Ada PR, dia lupa dia ngerjakan. Dia bisa nggak masuk ya? Nggak, nanti kena hukum, nggak masuk kan? Banyak yang begitu kan? Nggak ada ngerjakan PR, membeli kabur aja lah. Nanti dihukum, nanti kena jumur, nanti hitam, dan sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan
Jadi kalau tidak dihargai, hilang. Kemudian ini motivasi yang unggul lah sebetulnya, motivasi intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anggaplah kita bertanya kepada siswa, mereka berperilaku yang merugikan diri mereka lah. Anggaplah mereka tuh berkelahi dan sebagainya. Coba kita tanya, dengan berkelahi ini kalian jadi apa? Apa yang kalian inginkan? Kalau kalian ingin jadi jagoan dan sebagainya, kita arahkan kalian kanan kasih latihan. Kalau betul-betul bertarung, kita tanya ke diri mereka tuh alasan mereka melakukan seperti itu. Kita arahkan dulu. Kemudian kita hargai mereka, membuat mereka menghargai diri mereka sendiri. Kalau kita mampu, tanyakanlah manfaat mabuk ke anak. Manfaat mabuknya ini apa? Belum tentu mereka bisa jawab happy aja. Happy kok ngono? Di jalan ada turun juga sebagainya. Itu yang mau kita jelaskan. Kita mau tanamkan ke anak supaya mereka tuh memikirkan diri mereka sendiri ke depannya. Kita guru hanya bisa menuntun, mengarahkan. Bukan kita memaksa mereka seperti A, seperti B. Bukan kita yang menginginkan mereka seperti apa dalam gambaran otak kita, tidak bisa. Mak bapaknya kan ada. Tidak mulanya begitu. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ada guru penghukum, ada guru pembuat masalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Manajer bola beda waktu. Manajer bola. Nah, kira-kira menurut apa ibu, boleh penghukum itu gimana sih? Kita ke guru nih, kontrol guru. Penghukum bisa secara fisik maupun verbal menghukum itu. Ingat tadi yang pertama kali ciri hukuman itu seperti apa? Paling tidak ada yang tersakiti dan win-lose solution. Jadi orang-orang yang dalam posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam. Kita harus berperaturan begini, kita harus berperaturan dan begitu dan sebagainya. Guru-guru mereka posisi ini bisa ada berkata, tapi tidak aturannya awas. Nah, ini bahaya. Kamu selalu ada kesalahan dan sebagainya. Selalu pasti yang terakhir selesai. Jadi seperti memberikan hukuman kepada si anak. Guru seperti ini percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu memberikan hukuman atau mengharapkan efek jerak. Dihukum dan jerak dan tidak itu lagi. Ini artinya pengontrol oleh guru dalam teori. Ini teori menimbulkan biasanya diberikan kepada penjahat dalam pengadilan, dalam mahkamah, hakim yang menentukan hukuman. Dan itu kalau kita terkait sekolah tidak usah hukuman. Hukuman itu ada kadarnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi kita tadi. Baik, posisi kontrol yang kedua adalah satu merasa bersalah. Nah, pada posisi ini kita akan bersalah untuk seperti memunculkan terutama akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau menahan diri. Kata-kata yang keluar lalu akan seperti bisa kecewa sekali dengan kawan.
gimana ya, ada apa ya, dialog negatif biasanya dalam diri sendiri itu kalau anak itu merasa bersalah. Memang sih bisa berubah, tapi ya tidak akan lama gitu. Karena orang yang begitu hilang, maka akan kembali lagi seperti dahulu. Kemudian yang ketiga ini sebagai posisi teman. Pada posisi ini tidak akan menjadi murid, namun berupaya tetap mengontrol murid melalui persuasi. Kata-kata menunjukkan itu tak lebih tepatnya. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positifnya ada beberapa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Murid dan guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, jadi biasanya guru-guru tipe begini lebih cenderung menyenangkan. Tapi disisipilah, jadi mengiring anak itu ataupun menuntun anak itu secara pelan-pelan halus. Tidaklah yang memaksa, tidaklah membujuk, tapi diiring, dianggap sebagai teman. Mereka akan berkata, ayo bantu bapak, bagi bapak dan sebagainya. Ayo kita ingat bantuan bapak selama ini. Diungkit malah. Kalau teman biasa itu nggak perlu diungkit biasanya, udah ngerti sendiri. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Nah ini yang bahaya. Jadi permasalahan anak dibereskan oleh gurunya. Ini tidak membiarkan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada dia. Hal negatif ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya. Ketergantungan dia. Jadi kalau suatu saat si guru ini tidak punya waktu untuk membantu, maka penilaian anak ke gurunya itu akan menurun. Tidak lagi berusaha dan sebagainya. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lainnya. Nah, tergantung kan? Jadi ke guru lain masih gitu aja ya, tidak bakal berubah. Hanya ke guru-guru tertentu. Ada kan kita ngomong gitu ya? Hanya murid muncul di mata pelajaran tertentu. Ada seperti itu. Nah, alasan itulah yang harus kita cari alasannya kenapa. Apakah selama ini pengontrolan itu melalui teman kah, hukuman kah, dan sebagainya. Posisi kontrol keempat sebagai pemantau. Kalau pemantau ini sama dengan mengawasi, dia bisa turun ke data. Jadi posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi ada gimana ya? Ada batas lah. Dibanding teman lain kan lebih cair lah, lebih lengkap, lebih dekat. Cuma kalau dalam memantau itu ada batasnya. Jadi kita tidak terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak terlalu melunjak dia. Tapi kita bikin batasan, namun bounding itu tetap terjalan. Jadi ada batasan antara guru dan murid. Saling menghormati di sini tidak saling menjelaskan. Dan seseorang yang menjalankan posisi mantau ini lebih cenderung untuk mengingatkan sebuah peraturan. Jadi bounding yang terikat itu difungsikan untuk mengingatkan anak apakah anak ini ingat dengan peraturan atau tidak. Nah, konsekuensi yang harus diambil. Jadi pemahaman-pemahaman itu dikasihkan oleh guru kepada murid yang dididik. Jadi sambil merangkul, sambil berjalan pelan, tetapi pengetahuan mengenai peraturan tetap dijalankan. Mengingatkan sanksi dan konsekuensinya apa? Seorang pemantau akan menggunakan perhitungan data-data yang digunakan oleh pihak terlalu seorang. Posisinya akan menggunakan sejas, data dan sebagainya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menggunakan tanggung jawab dalam memperoleh.
sudah menyelidiki alasan kenapa dan sebagainya, baru dia membimbing anak. Dengan alasan yang ada, dengan data yang ada, membimbing anak, kemudian menjelaskan peraturan dan konsekuensi, menjelaskan sanksi dan sebagainya. Kalau bedanya dengan menghukum dan teman itu tidak memperhatikan hal seperti itu. Kalau hukumannya lebih cenderung di tempat tuh, nah masuk menghukum. Ini tidak memantau, lebih mengutamakan data lebih dahulu. Kemudian, nah ini posisi yang dianggap paling ideal untuk ibu, posisi sebagai manajer. Kenapa? Karena ada sebuah kerjasama terjalin antara guru dan murid, dan itu yang penting. Posisi manajer adalah posisi di mana guru bekerja sama bersama murid, membiarkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung mereka untuk menemukan solusi. Jadi bukan dari guru yang menemukan solusi. Jadi si anak yang memikirkan tanggung jawab dari apa atau konsekuensi apa yang dilakukan di berdasarkan kesalahan yang mereka lakukan ataupun pelanggaran dan sebagainya. Jadi si anak inilah yang menemukan solusi, bukan guru, bukan kita ya. Guru menerapkan restitusi pendidikan murid bagi tanggung jawab tindakan mereka sendiri. Seorang guru itu menggabungkan keterampilan teman dan memantau. Jadi manajer itu menggabungkan keterampilan teman dan memantau. Jadi saat minimal ada bonding juga dan dapat kembali berperan tersebut bila diperlukan. Posisi sebelumnya itu kan statis ya. Ini lebih dinamis, lebih tidak kaku. Jadi ada waktu-waktu kita bisa menggunakan posisi sebagai teman. Ada di saat kita juga menggunakan posisi sebagai pemantau, dan kadang bisa juga kembali kepada manajer tergantung situasi si anak. Setiap anak karakternya kan beda-beda tuh, jadi tidak bisa dilakukan hal-hal yang sama. Untuk menjadikan murid mandiri tanggung jawab, guru perlu mengacu pada restitusi yang membantu murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nah, 4 posisi kontrol sebelumnya itu lebih cenderung ke motivasi ekstrinsik. Berarti guru yang memberikan motivasi. Tapi kalau manajer, motivasi itu lebih cenderung kepada anak. Jadi karena anak disuruh diajak berdiskusi menemukan solusinya, maka solusi itu munculkan dari siswa sendiri tuh. Nah, motivasi itu berasal dari murid. Hingga motivasinya itu disebut intrinsik, motivasi dari dalam siswa sendiri, bukan oleh gurunya, bukan gurunya harus solusinya, tapi dari anaknya. Serta berkolaborasi menjadi tanpa hanya membuat konsekuensi. Jadi bisa bekerja sama lah antara guru dan murid. Seorang manajer itu akan berkata apa yang kita yakini. Nah, ada keyakinan kelas tadi dalam satu lanjut, ada keyakinan kelas itu. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya dan sebagainya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi jika anak ini bermasalah dengan temannya, apakah solusinya itu diberikan oleh siapa? Dan mereka yang menentukan, mereka yang memikirkan hal itu sendiri. Jadi guru itu hanya mendampingi, memberi motivasi saja. Tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbingnya Bapak Ibu. Kita yang membimbing, kita yang mengarahkan dan sebagainya. Bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tanpa menghancurkan mereka, menghancurkan kepercayaan dirinya bahwa dia tidak ada sebagainya, bukan di situ fokusnya. Kita mengembalikan nilai positif yang ada kepada murid dan mengembalikan ke kelompoknya, hingga dia tidak mengecap dirinya sendiri sebagai anak nakal, memperbaiki dirinya sendiri mereka. Pasti nilai positifnya ada, semua anak itu pasti ada nilai positifnya. Tinggal kita yang untuk mengumpulkannya. Nah ini yang kedua keyakinan kelas. Seseorang akan langsung tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti saran peraturan tertulis tanpa makna. Peraturankah, kesepakatan kelaskah, atau keyakinan kelas? Kalau
kita nggak ada diajak, kita nggak tahu apa inti dari sebuah peraturan. Nah, kalau kesepakatan kelas itu lebih cenderung pada saat kita di kelas kita ada kesepakatan dengan murid pas pelajaran mata pelajaran apa gitu. Dan misalnya selesai pada saat guru itu keluar, hanya pada saat yang dia kesepakatan kelas itu. Jadi kesepakatan kelas contoh lah ya. Kita hari ini bikin kesepakatan kelas. Di kelas kita aja. Boleh makan dulu di kelas ya silahkan. Itu tergantung kesepakatan. Dan jika kesepakatan itu dilanggar, maka biasanya ada konsekuensinya juga. Tapi kalau keadaan kelas ini berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali. Kenapa orang menggunakan helm? Kemarin, kenapa orang menggunakan helm? Untuk menjaga keselamatan. Ada orang bilang takut ditilang. Takut ditilang ini motivasi untuk menghindari hukuman. Tapi untuk keselamatan, nilai kebajikannya itu keselamatan. Dalam keyakinan kelas kita menggunakan kalimat positif. Jika dilarang membuang sampah, itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Kalau buanglah sampah pada tempatnya, itu positif. Nah, kalimat semacam itu yang kita gunakan. Ada indikasi-indikasi tertentu, indikator tertentu untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pernyataan universal dengan kewajiban yang disusun oleh guru dan murid. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan mudah diingat oleh murid. Artinya lebih mudah diingat karena panjang-panjang, satu paragraf tidak sampai 10, 15 dan sebagainya, tidak harus naik. Kita hanya mengambil poin-poin inti yang kira-kira mudah diingat, mudah diaplikasikan, mudah untuk diterima akal, dan sama-sama nyaman menjalaninya. Sama-sama nyaman menjalaninya. Contoh keyakinan kelas. Nah, nilai kebajikannya hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Contoh dari kata-kata hormat. Nilai positifnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu dasar pemikirannya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala kerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini bisa juga kita tambahkan ataupun kita tambahkan dengan nilai kebajikan yang lain yang berkaitan dengan ini. Mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kalau nilai tanggung jawab kan masuk sebenarnya juga. Tanggung jawab untuk anak siswa untuk melakukan kegiatan belajar dan sebagainya itu tanggung jawab mereka. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mereka diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kalimatnya bisa dikasih dengan arah. Dasarnya kemudian seperti yang dalam kotak ini, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu kita dan sebagainya. Selalu bersikap positif dan menjadi diri terbaik, percaya dan sebagainya. Ini adalah dasar-dasar pemikiran positif berdasarkan sebuah nilai kebajikan. Nah, ini adalah contoh yang saya bikin waktu itu. Bersikap positif tampak seperti apa? Nah, kita berperilaku positif itu biasanya lebih cenderung memuji. Nah, kata lain dari memuji adalah memberi apresiasi. Nah, tidak tampak seperti ini adalah kebalikan dari tampak. Lawan kata sebenarnya Bapak Ibu. Memberi apresiasi, nah, tidak tampak seperti menghukum. Jadi kalau kita di kelas, setelah membuat keyakinan kelas, kita membuat sebuah nilai kebajikan, membuat sebuah keyakinan kelas. Anggaplah
saling menghargai dan menghormati. Kira-kira nilai yang tampak itu apa? Yang tampak dari nilai saling menghargai, bergaul dengan siapapun berkelas, tidak membeda-bedakan, saling bekerja sama dan sebagainya. Kalau tidak tampaknya seperti apa? Introvert, tidak anak-anak penyendiri, tidak mau bergaul, milih-milih teman. Dalam kelompok itu Bapak Ibu kita harus perhatikan. Kadang-kadang anak tidak mau berkelompok dengan orang yang mereka tidak satu frekuensi. Nah itu yang kita harus pecahkan bersama. Inilah fungsi restitusi kita. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Nah ini tadi menghargai, percaya bergaul dengan siapapun, memilih menyendiri, bersikap sopan dan sebagainya. Menjaga kebersihan, buang sampah sembarangan. Jadi dalam kelas itu kan tanggung jawab kita bersama, makanya kita membuat sebuah kegiatan kelas. Gurunya juga di sini berperan karena kegiatan kelas ini dibuat oleh guru dan murid, tidak dibuat oleh sepihak, tidak hanya oleh siswa, tetapi oleh guru dan siswa membuat kegiatan kelas. Jadi ada seluruh siswa itu dalam satu kelas itu terlibat untuk membuat sebuah kegiatan kelas. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak mengikuti. Cuma kadang-kadang anak itu lupa lah untuk menjalankan kegiatan kelasnya, dan tugas guru lah untuk mengingatkannya kembali agar tidak lupa. Jadi itu kita ingatkan. Terdengar seperti apa itu? Kita bikin nyaman luas ya. Nah jika ada terdengar maksud itu salah satu indikatornya. Jadi dalam kelas itu kita amati dan sebagainya. Jika ada kata-kata seperti itu, maka sudah mulai jalan. Terlihat seperti apa antusias bekerja dan mendukung saling mengingatkan. Perilakunya seperti apa untuk mereka yang telah menjalani kerja dengan kelas? Yaitu membagi tugas, memberikan kelas bersama, saling membantu pekerjaan dan sebagainya. Ini adalah tahapan dari kegiatan kelas yang pernah dibimbing. Inilah yang telah saya bimbing waktu itu. Jadi yang kelas kelas 4. Dari nilai-nilai kebajikannya itu, saya mengambil ke sini. Nilai kebajikan itu kan banyak. Jadi saya lebih fokus kepada profil pelajar Pancasila, ada 6 poin. Nah 6 poin itulah yang saya ambil untuk menjabarkan hal ini. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, ada juga waktu menjaga ketertiban dan konsen kelas, saling menghargai satu sama lain, aktif selama pelajaran, sopan dalam perkataan dan perbuatan. Kayak saya merapikan kelas kembali saat pelajaran berakhir. Ini contohnya. Ini udah berbentuk poster dan tinggal ditempel di kelas. Tinggal kita print, kita tempel. Memang harus ditempel yang seluruh siswa di kelas bisa lihat. Bari di mana itu? Paling di bawah pengumuman itu lah. Dan itu adalah tugas guru dan siswa untuk membuatnya nanti. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Saya tadi mengatakan bahwa setiap perilaku anak itu pasti punya alasan dan tujuan. Setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang sama. Ini tidak hanya teori, tapi memang kenyataannya seperti itu. Sering kita lihat bahwa anak belajar perilaku nakal, tapi gimana ya? Nanti kalau bilang nakal, pasti ada alasan mereka berperilaku seperti itu. Dan dibilang nakal belum tentu. Yang pertama ini bertahan hidup. Bukan hanya bertahan hidup, menjadi kebutuhan biologis yang esensial untuk kelangsungan hidup dan kesehatan bernilai dan makanan. Dan itu kebutuhan biologis terkait dengan proses reproduksi juga kelangsungan biologi ini. Aspek psikologis dan kebutuhan berlanjut menjaga perasaan aman. Saya memberikan contoh. Ada anak
selalu datang lambat, dan itu datang masuk kelas itu tidur di kelas. Setelah kita cek, kita restitusi lah bahasanya itu, kita selidiki dia selalu, ternyata dia bekerja paruh waktu, sehingga bekerja sampai larut malam, sehingga tubuhnya merasakan perlu tidur. Itulah salah satu bentuk dari kebutuhan bertahan hidup. Saya lagi bagi kasih contoh. Si anak ini suka makan bekal kawannya. Ternyata dia ini tidak bawa bekal. Setelah diselidiki, ternyata si anak ini tidak pernah bawa bekal, tidak pernah dikasih jajan dan sebagainya. Jadi kalau melihat kawannya ada bekal, ya itu yang dimakan. Perilaku ini kita mungkin sebagai guru menganggapnya itu sebuah kenakalan, tapi kita tidak tahu dasar dia berburu itu. Ternyata di rumah mungkin nggak ada orang tua, kita nggak tahu. Bisa jadi nggak bikin bekal dan sebagainya, kita atur. Karena sekarang lebih banyak orang tua itu melepas anak, dan kita yang harus fokusnya ke situ, memahami kebutuhan mereka. Kebutuhan yang kedua itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang adalah kebutuhan psikologis yang mencakup hubungan sosial, keinginan memberi dan menerima kasih sayang, serta perasaan menjadi bagian dari kelompok. Anak-anak yang sangat memberikan kasih sayang dan penerimaan cenderung ingin baik pada lingkungannya. Memiliki hubungan anak dengan orang tua, belajar dan suka pada gurunya, menjadi masalah dan kembali pada kelompok. Ada orang di siswa kita di kelas semoga ibu temukan anak-anak seperti ini. Kalau tidak diterima dan sebagainya, mulai berulang tuh biasanya. Minimal mereka akan berperilaku sama, mencoba. Anggaplah ini sebagai contoh ya, bertemu dengan lingkungan yang salah. Si anak ini ingin masuk sebuah kelompok, dan kelompok ini kelompok yang negatif, merokok lah, jadi ini supaya bisa diterima dia untuk kelompok juga. Nah, tugas guru adalah menjelaskan itu, memberi pengarahan dan bimbingan agar untuk mengarahkannya ke arah positif. Kalau seumpamanya mereka masuk sebuah komunitas atau sebuah kelompok itu berbentuk positif, itu lebih hebat nih sebenarnya ini, karena ingin diterima itu harus menunjukkan frekuensi dengan kelompoknya. Agar kalau rumah sudah dengan kondisi yang ramah dan sebagainya, itu mudah stres kalau ketemu dengan lingkungan yang agak keras. Nah itu fungsi dulu lagi teman-teman. Penguasaan ini lebih bentuk harga diri biasanya. Jadi merasa berkuasa, aku lebih tua, aku lebih tahu dan sebagainya. Itu yang kita kontrol dari anak-anak. Kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan terkait dengan keinginan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan diakui serta berprestasi dan keterampilan. Jika anak tidak bukan memaksud kita mengapresiasikan anak tidak punya keterampilan dalam belajar, hanya dalam kekuatan, maka dia akan mencoba untuk mencari pengakuan melalui kekuatan, melindas dan sebagainya. Itu menjadi pengakuan diri itu. Dan jika egonya ini tersentuh, dia akan memberontak. Ini kita harus perhatikan, karena dia ada gimana ya? Mereka punya sebuah diri, merasa lebih dari orang lain. Kebutuhan itu, merasa lebih hebat dan sebagainya. Kenapa sih kalau gitu? Karena kalau dasar mereka kecewa karena perusahaan rapi dan sistematik, serta selalu berusaha menjaga yang terbaik. Ini sisi positifnya yang disampaikan. Sisi negatifnya ada. Antara kalau positif, ini lebih enak kalau positif. Ini malah persaingan yang sehat kalau positif mah. Kalau negatif itu malah. Kalau yang negatif ya kita yang merestitusi itu nanti. Kebebasan
kemandirian, otonomi, dan kemampuan mengendalikan hidup seseorang. Anak-anak yang kebutuhan dua sejati ini menginginkan pilihan atau bergerak untuk hal baru, tidak mudah dipengaruhi orang lain dan menikmati hal-hal menarik. Saya menurut bahwa dia tidak mudah dipengaruhi, anggap saja tidak mau diatur oleh orang lain. Jadi lebih cenderung untuk melakukan hal yang dia suka dalam belajar. Tidak bisa kita menyatukan persepsi dengan si anak untuk menyamakan dengan sesuatu yang lain, karena kebutuhannya beda. Mungkin ini lebih suka bergerak dan sebagainya, apakah lebih cenderung dalam visual belajarnya, apakah audiovisual, itu harus kita cek lagi. Kemudian kesenangan. Jadi ada anak itu yang belajar tidak suka yang menonton, ada yang diam, kelas, drama dan sebagainya. Ada anak tidak suka begitu. Kebutuhan akan kesenangan menjadi hiburan, bermain, tertawa, dan terkait dengan proses belajar. Anak-anak yang sangat membutuhkan kesenangan cenderung menikmati aktivitas mereka. Dapat berkonsentrasi pada hal yang mereka sukai, menyukai permainan dan koleksi, suka bergurau dan berlucu. Ini anak-anak yang suka kesenangan. Jadi kalau mereka bermain-main di kelas dan sebagainya, mungkin mereka memerlukan hal ini, membutuhkan hal yang menyenangkan. Mungkin versi dia pembelajaran sebelumnya atau yang sedang belajar jalan itu membosankan. Nah, balik lagi ke dunia itu untuk mengkaji itu. Segitiga retribusi. Nah, ini sebenarnya lebih cenderung ke konseling, untuk konseling. Jadi bagaimana cara kita menangani siswa yang bermasalah tanpa melukai hati perasaan si anak, tanpa menjatuhkan harga diri anak. Terdiri dari 3 tahap: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sudah contoh menstabilkan identitas. Jadi paling tidak kita menamakan levelnya dulu, persepsi kita dulu. Kita juga pernah muda, anggap saja lah seperti itu. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Walaupun mungkin kesalahan yang mereka lakukan tidak sama, tapi untuk menstabilkan itu kita memerlukan hal seperti ini. Kamu bukan orang satu-satunya yang melakukan ini dan sebagainya. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tentu kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadikan kelas apa yang kamu tidak sepakati ini untuk menanyakan kajian kelas. Kamu ini menjadi orang seperti apa? Dan kamu ini menjadi orang seperti apa? Ini memberikan solusinya kepada siswa. Jadi dia menemukan kelakuan dia. Ini adalah penjelasannya lebih lanjut. Prinsip ini terfokus pada pemisahan tindakan negatif siswa dari identitas mereka. Tujuannya adalah untuk membantu siswa melihat bahwa mereka tak memiliki nilai dan identitas sedikit meskipun mereka telah membuat kesalahan. Jadi yang disoroti itu Bapak Ibu itu hal-hal positifnya. Hal-hal negatif itu merupakan bagaimana ya? Dua sisi mata uang yang berbeda. Kita pisahkan ini dan kita lebih fokus ke hal positifnya. Menyoroti nilai-nilai positif siswa, menghindari label negatif yang dapat merusak harga diri mereka. Jadi kita tidak menjudge anak, tapi mencari alasan apa yang mereka inginkan dan sebagainya. Mengakui niat baik yang mungkin ada di balik tindakan mereka. Dan kadang saya kasih contoh, kadang anak itu berkata keterlaluan, cuma mereka tidak sadar dengan apa yang mereka katakan. Mereka inginnya cuma bercanda, tapi efek dari bercanda itu tidak mereka berpikirkan lebih jauh. Yang positifnya adalah ini bercanda tadi menjadi kesenangan, memenuhi kebutuhan mereka akan kesenangan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini melibatkan pengakuan bahwa tindakan yang dilakukan oleh sebuah konsekuensi.
ini? Pasti punya alasan melakukan seperti itu. Kita tidak alasan kenapa dia berperilaku seperti itu. Contohnya saya akan tadi, mungkin mereka bercanda, hanya ingin bercanda, tapi efeknya tidak mereka pikirkan lebih jauh. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang kita bikin tadi itu adalah landasan nilai kebajikan yang harus mereka amalkan. Karena sudah disepakati bersama. Jadi pada saat mereka melakukan sebuah kesalahan itu, kita kembali ingatkan mengenai keyakinan kelas. Apakah sudah sesuai atau belum? Bahkan hal ini memberikan ajaran kepada siswa untuk merenungkan nilai-nilai dan keyakinan mereka sendiri terkait dengan tindakan yang mereka lakukan serta bagaimana mereka bisa bertindak lebih baik di masa depan. Jadi setelah mengingatkan dengan keyakinan kelas tadi yang telah disusun bersama, kita menanyakan solusi dari mereka bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini atau solusi dari akibat perlakuan mereka. Bukan dari kita bapak dulu. Kita hanya membimbing si anak ini untuk mereka memberikan solusi terbaik versi mereka. Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas yang telah dibimbing bersama. Contoh ucapannya itu apa yang kita percaya sebagai teman kelas dan sebagainya atau keluarga. Jadi diingatkan bahwa sebagai teman perjuangan kelas itu Pak keluarga dengan Pak saudara. Jadi ikatan bondingnya itu dalam satu keluarga itu harusnya lebih kuat. Itu anak-anak. Kita harus bagaimana sebagai murid, ini bentuk tanggung jawab mereka. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini dan sebagainya. Apa keyakinan kelas kita? Karena akhirnya kita itu kan kita keyakinan kelas yang telah dibikin. Ini adalah contoh segitiga institusi contoh itu bukan berarti bermasalah. Ini adalah hal yang pernah saya bikin dalam penerapan segitiga institusi sebagai contoh. Saya akan memberikan tontonan videonya dengan narasinya. Narasinya seperti ini. Topik itu merasa malu dan marah pada perihal kelucuan topik dan adanya. Jadi topik ini bermalu pada topik, cuma topik itu marah dan tidak rokok. Salah. Pada topik itu sangat tidak. Ketika terjadi keributan di dalam kelas, topik kemudian menceritakan perihal tersebut secara guru. Ya, sebentar. Ada apa lagi? Pakainya sendiri. Kemarin waktu membantu saya pada dengan dan saya merasa sangat malu. Terima kasih tadi bisa diceritakan ini semua.
bagaimana cara Opi meluahkan emosi juga perlu kita perhatikan dan kita kembalikan keyakinan kelas. Akhirnya solusi yang terbaik kan tidak membawa energi untuk mana-mana, tinggal melakukan langsung dulu. Ini adalah contoh kasus kedua. Nah tadi kan Opi sebagai korban dan sekarang si Taufik nih sebagai pelaku. Dari sisi gimana? Coba dulu gimana? Dari saya berbicara, saya dari kopi yang buat Kopi itu tadi ya, kopinya itu berapa? Apa ya? Tapi ini anak saya adalah sekolah yang sedikit atau beberapa dan itu bagus menurut saya. Cuma yang perlu kita lakukan, nah ini saatnya kita berdua. Bisa jadi kalau orang itu ada di dalam dia, bukan di dalamnya bisa. Karena ada itu. saya nggak tahu kalau kopi karena semua saya pikir semuanya orang tahu. Ya, sama juga kita bisa abaikan. Itu benar kalau yang jalan oleh kopi. Kalau sebenarnya orang juga nggak salah juga ada di dalam itu bahwa tapi kan kita tidak perlu memberikan dampak dari apa yang kita sampaikan. Kalau kita ingin berlaku, tapi akhirnya di sini kopi merasa diperlukan. Dan itu adalah konsekuensi yang harus kita ikuti. Saya tahu Pesan salah itu sebenarnya bagus sih. Tapi itu adalah bentuk pertama kalau kita itu sadar dengan apa yang kita buat. Gimana nih untuk memiliki hubungan Taufik dengan Opi? Dan dengan kelas kita bagaimana? saya kalau sama orang lain mungkin bisa. Saya pikir saya harus melakukan waktu kopi dan merasa bahwa saya tidak mampu akhirnya dan mungkin saya sudah hati kalau saya di masa depan. Itulah kayak jadi Taufik akan mengatakan di sini bahwa Taufik akan berubah hubungan Taufik dengan Opi. Taufik kata aku lulus yang lulus itu ya bisa mulai hubungan. Saya yakin saya Opi mungkin menerima dan itu tidak nanti dia akan di masa akan datang mengenai pemikiran kita. Kita tidak tahu dengan orang seperti apa. Saya harus Saya juga dari mobil orang tadi kita juga belajar dari kesalahan kita. Saya mengatakan tidak, ya. Silakan tapi kalau mantap, bangga tapi ya. Buat video. Tapi video yang tadi yang terakhir itu bagaimana caranya kita mencari solusi dari opsi di Taufik setelah perbuatannya kepada Opi tanpa menyalahkan si Taufik terlalu keras. Jadi kita hanya memberikan sebuah pemahaman bahwa perilakunya itu memiliki konsekuensi. Berbukti kembali. Intinya adalah solusinya diberikan oleh Taufik dan bukan oleh guru. Jadi Taufik tadi kan solusinya kan memberikan ini minta maaf kepada Opi sesuai dengan keyakinan kelas mereka. Boleh kalimat positif dari kami yang berdasarkan dibantu anak mulia, mandiri dan berdasarkan global. Anak mulia itu kayak berdoa dan sebagainya. Mandiri bertanggung jawab dengan apa yang mereka harus kerjakan. Jadi kalau berbuat iman itu berakhlak mulia, nilai kebaikannya itu berarti yang saya bikin tadi berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran.
Kalau mandiri ini lebih cenderung ke tanggung jawab, membersihkan kelas setelah pembelajaran berakhir. Kalau berkenyataan global, ini lebih cenderung ke dalam komunikasi, saling menghargai dan sebagainya. Itu termasuk dalam pernyataan global. Posisi kontrol saya percaya ini bahwa sebenarnya semua guru mungkin pernah melaksanakan, mungkin cuma belum lengkap dan sebagainya. Dan mungkin bahkan ada yang menolak tapi tidak tahu namanya. Kalau saya dulu tidak tahu namanya itu, tapi pernah saya melaksanakan seperti ini. Dan saya yakin kawan-kawan dulu juga pernah melaksanakan. Hanya saja mungkin belum tahu namanya. Nah, substitusinya apa segalanya. Itu saya pikir semuanya sudah melaksanakan, cuma mungkin belum lengkap. Dan seperti yang saya katakan tadi, mungkin tidak tahu namanya. Terima kasih, mungkin ini hanya itulah yang bisa saya sampaikan dalam diseminasi saya. Terima kasih atas waktu.